Episode 42. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Saat ini Ariel dan Kauri kembali ke rumah. Lina duduk letih di sofa. William tampak tertekan saat menonton TV. Dan ada 2 mangkuk bubur yang belum selesai di atas meja kopi. Dan sepiring asinan kubis. Kauri menjadi marah ketika dia melihat adegan ini. Apakah mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri tanpa Ariel? Apakah mengharapkan Ariel memasak seumur hidup di rumah? Bu, kamu tidak tahu cara memasak karena ibu mengandalkan Ariel memasak selama beberapa tahun, kan? Jika Ariel tidak memasak, apakah ibu dan ayah akan mati kelaparan? Kauri membersihkan piring, sambil mengeluh. Lina tidak berbicara. William menghela nafas dan berkata, ibumu mulai merasa kasihan dengan 200 miliar. Dia juga mengatakan bahwa biaya hidup keluarganya akan dipotong setengahnya di masa depan. Lina segera mendapatkan kembali energinya dan mengomeli Ariel. Nada perintah berkata, mulai hari ini, saya hanya akan memberi Anda 500.000 untuk biaya hidup. 500.000. Kauri berjalan keluar dari dapur dengan marah. Apa yang bisa saya beli seharga 500.000 sebulan? Apakah Anda minum bubur sekaligus? Bu, jangan terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa hidup selama sebulan dengan 500.000? Kauri berkata. Lina berkata dengan ringan. Mengapa itu tidak cukup? Selama pengaturan dibuat dengan benar, apakah orang masih bisa mati kelaparan? Dan selama bertahun-tahun, dia tidak menghabiskan 1 sen pun di rumah. Jadi uang pribadinya juga harus disimpan, mensubsidi keluarga. Wajah Kauri pucat karena marah. Dia meminjam uang. Tapi sekarang dia mempermalukan Ariel. Ada apa? Oke. Kamu bisa mengaturnya sendiri. Dia tidak akan memasak di rumah ke depannya, kata Kauri. Lina memandang Kauri dengan marah dan berkata, aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Jangan main-main denganku dan buat aku semakin kacau. Apakah dia hanya bersantai di rumah jika dia tidak memasak? Kauri masih ingin membantah. Ditarik oleh Ariel. Melihat Ariel menggelengkan kepalanya, Kauri bahkan lebih sedih kepada Ariel. Ariel, kamu, ibu masih merasa tertekan. Katakan saja beberapa patah kata. Ariel menarik Kauri kembali ke kamar. Kauri duduk di tempat tidur, merasa tidak bahagia. Ariel tersenyum dan berkata, tidak masalah jika kamu tidak mengambil uangnya. Aku bisa membayar biaya hidup. Ini bukan masalah uang. Aku tidak ingin kamu memasak di rumah, kata Kauri. Rumah itu terlalu kecil untuk mengundang bibi memasak. Ayo pergi sebentar. Lingkungan rumah saat ini tidak memungkinkan untuk pelayan. Tetapi akan baik-baik saja setelah villa di Bandung direnovasi dan dipindahkan. Bisakah keluarga tumbuh lebih besar setelah beberapa saat? Dan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk bibi memasak? Keluarga kami tidak kaya, Kauri berkata tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, lupakan saja. Aku tidak mau khawatir tentang masalah ini. Ya, apakah kamu ingin membeli makanan besok? Saya kebetulan sedang berlibur. Aku akan menemanimu. Oke, selama 3 tahun. Kauri belum pernah muncul di pasar bersama Ariel. Ini adalah pengalaman baru bagi Ariel. Dia tidak bisa tidak menantikannya. Keesokan harinya, mereka berlari di pagi hari seperti biasa. Setelah sarapan, keduanya pergi ke pasar sayur di dekat rumah mereka. Ini adalah tempat yang sangat akrab bagi Ariel. Selama 3 tahun, dia akan datang hampir setiap hari. Pemilik kios di sini juga akrab dengan Ariel, dan banyak orang menyambutnya. Melihat adegan ini, Kauri benar-benar tidak dapat memahami bahwa Ariel, yang kemarin masih mendominasi, telah terlibat dengan vendor kecil ini lagi, dan sudah 3 tahun penuh. Kauri semakin merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Ariel. Tetapi dia merasa bahwa Ariel akan membawa kejutan yang tak terbayangkan baginya. Setelah membeli sayuran, keduanya kembali ke rumah. Lina memandangi ikan dan iga sapi. Kauri membantu mengucapkan beberapa patah kata. Lina hampir ingin membuat keributan. Tapi William pada akhirnya dia menyeret Lina kembali ke kamar untuk menenangkan diri. Saat makan malam di malam hari, William menerima panggilan telepon. Dia tidak tahu apa yang dia katakan di ujung sana, tetapi ekspresinya tidak terlalu baik.
Ketika ia menutup telepon, ia tampak ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Lina mengatakan langsung ketika melihatnya, "Jika itu soal pengeluaran uang, kita pasti tidak akan pergi ke rumah mereka." Itu adalah panggilan dari Ruben, mengatakan bahwa dia mereservasi rumahnya. "Ayo pergi ke sana." William berkata, "Pindah ke rumah baru berarti memberi hadiah." Tetapi Lina dalam keadaan kurang baik ini, mengambil uang itu seperti membunuhnya. Tetapi Ruben secara pribadi menelepon, dan itu tidak akan baik jika dia tidak pergi. "Apakah Paman Ruben pindah rumah baru?" Kauri bertanya. Ruben adalah teman sekelas lama William. Keluarga itu sudah dekat sebelumnya. Ruben bahkan ingin mendekati keluarga William dan membiarkan Kauri menjadi menantunya. Saat Ariel belum memasuki keluarga Wijaya, hubungan antara dua keluarga pudar. "Yah, ku dengar dia mengubah rumah besar, bangunan tengah," kata William. "Mereka hanya ingin pamer ke kita. Jangan pergi," kata Lina dengan marah. Di masa lalu, Ruben memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka karena putranya jatuh cinta dengan Kauri. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir mereka sudah tidak banyak komunikasi lagi. Sekarang dia menelepon tiba-tiba, dan Jelina tidak dapat memikirkan alasan lain selain pamer. William juga tahu bahwa ada kemungkinan seperti itu. Tetapi panggilan telepon dilakukan. Dan itu mungkin jika tidak pergi. Dan kali ini, banyak teman sekelas lama akan ada di sana, kata Ruben. Perlakukan itu sebagai reuni kelas. Jika dia tidak mau menghadapinya, dia tidak bisa menahannya. "Ayah, aku akan kasih uang hadiah untukmu. Bagaimana mungkin tidak pergi?" kata Kauri. William melirik Kauri dengan rasa terima kasih. Lina bersenandung dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa paling banyak, dia hanya menonton Ruben pamer. Tetapi jika dia tidak pergi, dia tidak tahu berapa banyak hal buruk yang akan dikatakan di belakangnya. 3 hari kemudian, Ariel pergi ke komunitas tempat Ruben berada. Lingkungan masyarakat sangat baik. Ini adalah real estate kelas atas baru-baru ini di Bandung. Dengan harga perumahan hampir 20.000 miliar. Untuk Bandung, ini sudah sangat mewah kecuali untuk area Villa Puncak. Ketika Ariel datang ke rumah Ruben, banyak tamu sudah datang. Semuanya dengan wajah segar. "Kamu terlambat. Aku telah membawa teman sekelas lamaku untuk menyelesaikan tur. Atau kamu bisa pergi dan melihat sendiri." Keluarganya kecil. "Tidak ada yang bisa aku katakan," kata Ruben dengan rendah hati. Bangunan ganda dupleks. Lantai dasar saja lebih dari 100 meter persegi. Ini benar-benar tidak kecil. William tampak malu dan berkata sambil tersenyum. "Teman lamaku Ruben, kamu memiliki kehidupan yang sangat baik sekarang." "Hei," Ruben menghela nafas dan berkata, "Saya juga mengikuti zaman. Putra saya mengganti mobil untuk saya beberapa waktu lalu. Keluarga kami dapat mengandalkannya sekarang." Ketika dia mengatakan ini, Ruben memandang Ariel secara khusus. Berpikir bahwa putranya sangat menyukai Kauri pada awalnya. Dan dia menjadi pihak ketiga karena ketidakbergunaan ini. "Kamu menyesalinya sekarang. Pada saat itu, putraku ingin menikahi putrimu. Kamu tidak dapat menahannya," dia berkata di rumah dan tidak menghitung. "Jika tidak, Kauri tidak akan menderita." "Ah, omong-omong, menantumu sekarang sia-sia. Dia mencuci dan memasak di rumah sekarang." Segelintir orang tua menggoda generasi muda tanpa ampun. Tertawa terbahak-bahak. Wajah William merah. Lina dengan keras memelintir pinggang William. Tepat ketika pasangan tua itu merasa malu, Ariel berkata, "Paman Ruben baru-baru ini juga telah berganti rumah dan sedang direnovasi. Beberapa hari ke depan, silakan datang ke rumah kami untuk bermain." William dan Lina tercengang ketika mereka mendengar ini. Dan Kauri tidak menyangka Ariel akan membanggakan keluarga seperti itu demi wajah. "Membual itu keren untuk sementara waktu. Apa yang akan kamu ambil untuk mengungkapkannya?" Meskipun Kauri sekarang adalah penanggung jawab proyek LKK Technoscience, ini bukan gua emas. 2 mobil ditambah 200 miliar sudah merupakan jumlah yang besar. Jika Anda pergi mencari uang untuk membeli rumah, nenek akan mengetahui konsekuensinya. Dan akibatnya fatal. Lebih penting lagi,
untuk memperebutkan wajah. Setidaknya lebih baik dari rumah Ruben, kan? Bahkan jika Kauri dapat mengambil uang dari perusahaan untuk menyelesaikan kebohongan ini, dia tidak akan berani mengubah rumah yang begitu bagus. Lina memelototi Ariel dan berkata, Ariel, tidak ada yang akan memperlakukanmu. Kamu hanya sebagai orang bodoh jika kamu berbicara. Bu, saya membeli rumah itu sejak lama. Tetapi saya berencana untuk memberimu kejutan. Jadi aku tidak memberitahumu. Bulan depan. Tolong undang Paman Ruben untuk mengunjungi rumah baru kita bulan depan, kata Ariel. Ruben mencibir, melihat ekspresi William. Dia tahu bahwa Ariel sedang membual. Dia juga menganggap kejadian ini sebagai lelucon. Dan berkata, oke, jangan hiraukan ini. Lupakan masalah saat itu. Aku pasti akan keluar sebentar. Bersambung.